iya, karena waktunya juga cukup ya. Karena nanti gantian kemarin yang sudah maju bergantian dengan temannya yang kemarin belum maju. Juga nanti ada diskusi lagi. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai, biar lebih semangat, tepuk satu. Ya, kalau tepuk satu bilangnya apa? Tepuk satu. Tepuk dua. Siap. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Konsentrasi. Jos. Kalian bisa disiapkan dulu alat tulis dan bukunya disiapkan ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari topik berikutnya, yaitu fakta dan juga opini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu murid dapat membedakan kalimat fakta dan opini dengan tepat. Jadi, opini itu apa ya? Itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi harapannya, Bines, setelah kalian belajar bersama Bines hari ini, kalian bisa mengetahui apa itu fakta, apa itu opini, dan kalian bisa membedakan antara fakta dan juga opini. Nah, kemarin Bines sudah meminta kalian untuk membaca materi. Coba Bines ingin tahu siapa yang sudah membaca materi fakta dan opini. Eros nggak baca. Ada yang sudah membaca? Doa yang membaca. Di rumah kalian belajar tidak? Belajarnya apa? Main ML? Main ML? Nah, yang sudah membaca pasti tahu apa itu fakta dan juga apa itu opini. Di sini dia bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kalimat fakta? Coba siapa yang mengetahui apa itu fakta? Siapa yang tahu? Fakta itu apa sih, Bines? Siapa yang tahu? Udah tahu? Yang benar. Apa nih yang benar? Kalimat fakta itu apa? Oke, kata Eros, kalimat fakta itu adalah kalimat yang menjelaskan sesuatu dengan benar. Maksudnya dengan benar itu terjadi, benar-benar terjadi, begitu Eros? Oke, boleh. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang kalimat fakta? Siapa lagi selain Eros? Tidak ada. Semua sepakat dengan jawabannya Eros. Ya, kalau kalimat fakta adalah kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang benar-benar terjadi, begitu. Nah, kita lihat apa itu kalimat fakta. Nah, coba Bu Ines mau jawab suaranya Inayah. Boleh dibacakan Inayah, bagian fakta itu apa? Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Terima kasih. Fakta itu adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Betul ya tadi yang disampaikan oleh Eros. Fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya, tidak bohong, benar-benar terjadi. Kita lihat ciri-cirinya, anak. Ciri-ciri. Di sini ada ciri-ciri fakta. Yang pertama yaitu bersifat objektif atau sudah diakui kebenarannya. Jadi semua orang itu sudah mengakui kalau sesuatu itu betul. Jadi itu dinamakan fakta. Kemudian karena sudah diakui kebenarannya, kebenarannya ini telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebenarannya ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ternyata ada yang ketahuan bohong, itu bisa dipidana atau dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki data atau bukti yang akurat dan jelas. Jadi sesuatu itu benar-benar ada datanya.
yang menurut kita terus kayak kebenarannya belum bisa dipastikan. Oke, menurut Inaya kalimat opini adalah menurut kita dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Begitu Mbak Inaya? Berarti Bu Ines dapat simpulkan kalau jawabannya Mbak Inaya itu maksudnya adalah pendapat pribadi. Menurut kita, opini adalah pendapat pribadi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Apakah betul teman-teman yang lain sepakat dengan jawaban Mbak Inaya dan jawaban Eros? Ada yang ingin menambahkan lagi? Sepakat semua. Ada yang ingin menambahkan lagi? Siapa yang mau berpendapat? Tidak ada? Oke, kita lihat pengertian dari opini. Nah, pengertian opini. Coba Sean. Opini adalah pendapat atau hasil pikiran seseorang yang belum tentu benar bagi semua orang. Ya, terima kasih. Betul ya, pengertian opini itu adalah pendapat atau hasil pikiran seseorang yang belum tentu benar bagi semua orang. Jadi, opini itu belum tentu bohong atau belum tentu benar karena kebenarannya belum diketahui atau belum tentu benar bagi semua orang. Tapi opini adalah pendapat karena semua orang itu bebas berpendapat. Kita semua berhak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi pendapat itu apakah semua orang setuju dengan pendapat kita? Belum tentu kan? Seperti itu opini. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, kalau tadi fakta bersifat objektif, kalau opini bersifat subjektif atau menurut pihak tertentu. Contohnya begini anak-anak, Bu Ines adalah perempuan yang cantik. Nah, itu apakah semua orang setuju dengan pendapat tersebut? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, itu ya contohnya. Menurut Bu Ines adalah perempuan yang cantik. Tapi mungkin menurut Pandu, Bu Ines biasa aja, nggak cantik. Masih cantik saja. Kayak gitu. Kemudian ciri yang kedua, kata-kata yang digunakan bersifat relatif atau bisa berubah. Seperti tadi contohnya cantik, kemudian indah, kemudian enak, itu adalah kata-kata yang relatif atau bisa berubah. Menurut Bu Ines, mie ayam itu adalah makanan yang paling enak. Tapi mungkin menurut Sean, mie ayam itu biasa saja, tidak bukan makanan yang enak. Paling enak. Apa? Menurut saya paling enak apa? Mie ayam. Oh, mie ayam. Saya tidak setuju. Oke. Kita lihat sini yang ketiga, yaitu kebenarannya tidak pasti dapat ditentukan. Karena sekali mie ayam itu kan menurut pendapat pribadi ya berbeda-beda, itu dinamakan opini. Contohnya tadi, ayam adalah makanan yang paling enak. Seperti itu. Coba anak-anak, siapa yang bisa membuat kalimat atau pernyataan opini? Siapa yang bisa membuat kalimat opini? Contohnya ini tadi, ayam adalah makanan yang paling enak. Siapa yang bisa membuat contoh dari kalimat opini? Oke, Mbak, boleh. Oke, pelajaran bahasa Indonesia adalah yang paling favorit. Iya betul ya, itu termasuk kalimat opini karena menurut siapa namanya? Ziba. Nah, menurut Mbak Ziba, bahasa Indonesia adalah pelajaran yang paling favorit. Tapi mungkin menurut Mas Naren, pelajaran yang paling favorit apa? Nah, menurut Mas Naren, pelajaran paling favorit itu adalah IPA. Jadi, pendapatnya itu berbeda-beda dan tidak semua orang itu setuju dengan pendapat tersebut. Itu dinamakan kalimat opini. Kalau kalimat
Ini soalnya di kelas 4A itu anaknya bukan usil, tapi usil banget. Oh, usil banget. Tapi juga kalimat yang disampaikan Eros itu termasuk opini anak-anak. Karena itu adalah menurut pendapat pribadi kalian. Karena belum tentu menurut guru-guru yang lain anak kelas 4 ini usil-usil. Mungkin menurut Bu Lila kelas 11 justru kelas 4 ini anteng-anteng. Mungkin menurut Bu Tere, Bu kepala sekolah kelas 4A ini diem-diem anaknya. Yang benar-benar fakta dan bisa dibuktikan kebenarannya. Coba Mbak Alin. Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru. Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 1 Mei. Nah, menurut teman-teman semua, apakah kalimat tersebut adalah fakta atau opini? Opini, fakta atau opini? Bisa dibuktikan tidak kejelasannya? Bisa dilihat di kalender atau tidak? Ada buktinya tidak? Bisa, nanti bisa dibuktikan itu adalah fakta. Nah, iya betul, bisa dibuktikan dengan tanggal merah di kalender. Jadi ada buktinya jelas dan diakui oleh semua orang. Itu adalah fakta. Satu lagi, coba kalimat fakta. Oke, sudah gantian ini. Mas siapa namanya? Desta. Oke, boleh Mas Desta. Oh, tanggal 27 Mei adalah diperingati Idul Adha. Kalian ikut fakta atau opini? Bisa dibuktikan di kalender atau tidak? Iya, bisa berganti-ganti. Kalau tahun ini kebetulan betul tanggal 27, tapi tahun depan itu belum tentu ya. Tapi karena kenapa tanggal Idul Adha itu berbeda-beda, anak-anak ada yang tahu? Karena hari besar umat muslim itu mengikuti kalender Hijriyah. Kalau kalender Januari, Februari, Maret itu adalah kalender Masehi. Nah, ya kalau itu baru fakta. Itu ada diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau yang tadi tanggal 27 Mei itu betul untuk tahun ini, tapi tahun depan belum tentu tanggal segitu. Ya. Kemudian coba satu lagi anak-anak. Siapa yang bisa membuat kalimat opini? Oke, boleh di depan gantian. Kemudian tadi ya. Apa yang keren juga yang keren? Menurut Mbak Salwa bilang guru kita adalah guru yang paling cantik. Itu termasuk fakta atau opini anak-anak? Fakta atau opini? Nah, kalau menurut kita fakta, menurut orang lain opini, berarti itu masuknya fakta atau opini? Iya, karena menurut pendapat pribadi. Dan cantik, ganteng itu adalah relatif, bisa berubah-ubah. Jadi itu termasuk ke dalam opini. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Tidak, jelas semuanya tentang fakta dan juga opini. Nah, setelah ini Miss akan mengajak kalian untuk bermain game seperti kemarin.
Ayo, waktunya 5 menit lagi. Karena kalian kurang jam 12 lebih 10. Ini apa ini? Tomat hias. Ini kalian boleh buka ULKS. Halo. Coba teman-temannya yang lain memperhatikan teman kalian yang akan presentasi. Kalian nanti sambil menyimak jawabannya sudah betul atau masih ada yang pura-pura. Opini, siapa yang nomor 3 jawabannya opini kalimat ketiga? Apa ini? Fakta atau opini kalimat ketiga? Opini, siapa yang jawabannya opini? Betul, jawabannya opini. Selanjutnya. Jawabannya opini. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Betul atau tidak? Siapa yang jawabannya fakta? 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar fakta dan juga opini. Coba Bu Ines mau siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan?